Bapak Ibu, puji Tuhan, saya percaya kita semua sehat, amin. Dan berapa banyak yang siap beribadah kepada Tuhan hari ini, hari Minggu yang terakhir di bulan ini. Saya percaya bahwa kita semua mengalami perlindungan Tuhan sampai hari ini. Amin saudara, mari kita berdoa, kita mau masuk di hadirat Tuhan, kita mau bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami semua sampai hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini kami umat-Mu, anak-anak-Mu, hari ini kami mau beribadah kepada-Mu. Kami mau memuji, menyembah, kami mau naikkan ucapan syukur kami buat Tuhan. Terima kasih dimanapun kami berada, Tuhan mari urapi kami semua, Roh Kudus mengurapi kami. Dan biarlah damai, ketenangan, sukacita memenuhi kami untuk kami beribadah kepadamu ya Bapa. Terpuji-pujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami, Engkau segala-galanya bagi kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada dapat melebihi Engkau. Mari sekali lagi nyanyikan. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Namamu
ini sekali lagi. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya dekatku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Mari nyanyikan. Selama-lamanya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya dekatku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Amin Tuhan. Mari musik bawa kita lebih lagi. Kami akui hanya Engkau Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah selama-lamanya. Kami puji, kami sanjung nama-Mu yang berkuasa. Oh, amin Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau segala-galanya buat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
atas pemeliharaannya buat kita semua sampai hari ini. Engkau segala-galanya Tuhan, Engkau segalanya Yesus Tuhan, layak disembah, dimuliakan, diagungkan selama-lamanya Tuhan. Orala bayara la boshan, irala bayara la bashi di darala mo, syadara la badana namo. Ya Tuhanku, kekuatan gunung batu kami, kota benteng dan perisai kami, orang-orang yang percaya, umat-Mu Tuhan. Syadadalabo, syidadadadabo. Terima kasih Tuhan, Kau segalanya bagi kami selama-lamanya. Orala basya kata karala bayara, syarala bata karala bayara. Terima kasih Tuhan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Mari bilang sekali lagi buat Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Kau segala-galanya Tuhan. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan. Yang disembah, layak dipuji, layak menerima segala hormat dan kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat kami menyembah-Mu Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kau menyertai kami, Kau memberkati kami, Kau memulihkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari setiap kita yang mau bersukacita, bersorak-sorai, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ada berapa banyak yang mau bersukacita, berapa banyak yang mau menyanyi memuji Tuhan. Katakan bahwa Yesus Engkau ajaib, Tuhan Engkau dahsyat luar biasa. Amin saudara. Haleluya. Ada berapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan sampai hari ini. Keajaiban Tuhan. Oh, Dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan dengan musik. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatanmu, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Sekali lagi. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatanmu, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya.
Ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Mujizat-mujizat Tuhan. Amin. Sembuhan, pemulihan. Haleluya. Amin, saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan, katakan haleluya. 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 Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Ayo katakan yuk sama-sama. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita, Yesus Kristus Tuhan yang ajaib, dahsyat, berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Shalom saudara, sesuai tuntunan yang diterima oleh gembala kita, tahun 2025 adalah tahun penuaian, the year of harvest. Namun penuaian tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang penuai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai syarat untuk menuai. Matius 4 ayat 19 menuliskan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Hal ini merupakan panggilan Tuhan Yesus untuk semua orang percaya, yaitu mengikut Yesus dan menjadi penjala manusia melalui pemberitaan Injil keselamatan, melalui perkataan dan perilaku kita yang baik, sehingga jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Menarik karena dalam bahasa aslinya kata kujadikan adalah poieo yang artinya to make ready atau to prepare. Kata ini menunjukkan bahwa sebelum orang percaya diutus untuk menjala manusia, Tuhan Yesus akan memperlengkapi mereka terlebih dahulu sampai mereka siap. Dia menetapkan syarat bagi orang-orang pilihannya untuk melakukan pekerjaan ini. Syarat untuk menuai yang pertama adalah hidup suci. Filipi 2 ayat 15-16a menuliskan, supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Saudara, Tuhan melihat sampai kedalaman hati, sedangkan manusia cenderung melihat apa yang nampak dari luar. Bagaimanapun fasihnya kita memberitakan Injil, orang-orang akan melihat bagaimana kehidupan kita. Apakah hidup kita selaras dengan firman yang kita beritakan atau tidak? Saat orang memandang cara hidup kita selaras dengan firman Tuhan, berbeda dengan cara hidup dunia, maka mereka akan percaya akan pemberitaan kita dan akhirnya mau menerima Yesus. Syarat untuk menuai yang kedua adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 5 menuliskan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Banyak orang percaya kepada Roh Kudus tetapi sedikit yang menyediakan tempat baginya dalam kehidupan mereka. Ketika Roh Kudus bergerak, orang percaya baik pria maupun wanita akan bernubuat. Dari yang muda sampai yang tua akan mendapat mimpi dan penglihatan. Mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan bergerak melalui orang percaya yang mempersiapkan diri mereka sesuai dengan firman-Nya. Nah, bagaimanakah persiapan orang percaya untuk diberdayakan Roh Kudus? Orang percaya harus dimeteraikan Roh Kudus. Ketika seorang percaya kepada karya keselamatan Tuhan Yesus di kayu salib, maka orang tersebut dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan. Roh Kudus mulai berdiam di hati orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu dibaptis Roh Kudus.
Baptisan Roh Kudus bukanlah untuk keselamatan, tetapi pemberdayaan dari Roh Kudus untuk melengkapi orang percaya bagi pelayanan. Baptisan Roh Kudus terjadi sebagai penggenapan janji Tuhan kepada murid-muridnya. Baptisan Roh Kudus memberdayakan mereka menjadi saksinya. Roh Kudus memberikan kemampuan, keefektifan, keefisienan dalam kesaksian mereka. Jadi baptisan Roh Kudus sejatinya diberikan untuk pemberitaan Injil. Gereja Betel Indonesia meyakini bahwa tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah berbicara dalam bahasa roh. Dan kemudian dipenuhi Roh Kudus. Pemenuhan Roh Kudus terjadi ketika seseorang membangun keintiman dengan Roh Kudus melalui doa, pujian dan penyembahan hari demi hari dan menghasilkan buah Roh Kudus. Syarat untuk menuai yang ketiga adalah bersedia diutus. 2 Korintus 5 ayat 18-20 menuliskan, semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Pendamaian merupakan pemulihan hubungan orang berdosa ke dalam persekutuan dengan Allah yang diterima melalui iman dan pertobatannya dalam Kristus. Tuhan sudah mendelegasikan otoritas kerajaan Allah di bumi melalui gerejanya. Gereja telah dipercayakan sekaligus bertanggung jawab atas pelayanan pendamaian, membawa semua orang untuk diperdamaikan dengan Allah. Kita sedang berada di dalam masa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di akhir zaman ini. Waktu Tuhan selalu tepat untuk penuaian jiwa. Tetapi tanggung jawab dan kesiapan seorang penjala manusia sangatlah penting untuk penuaian jiwa. Sekarang saatnya kita bergerak sebagai seorang penuai. Bersiaplah, harvest now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku selama-lamanya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Bawa kami terus Bapa. Nah, kami percaya ketika kami memuji menyembah-Mu Tuhan, Engkau memberkati kami dengan isi hati-Mu, firman-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Sebab kami yakin firman-Mu memberkati kami, menguatkan kami. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Hanya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari angkat tangan, nyanyikan pujian ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin, saudara. Ada berapa banyak yang percaya sampai hari ini mujizat masih terjadi buat Bapak, Ibu, dan saya. Ketika kita berdoa, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin, Tuhan. Haleluya. Ora laba syakata karalaba. Kami percaya, Tuhan, mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin, berkuasa mengubah hidup kami, menuntun kami ke jalan yang benar, menyembuhkan kami, memulihkan kami, mengangkat kami yang jatuh. Melalui doa-doa kami, puji-pujian kami kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari berkati kami dengan firman-Mu. Sebab kami percaya firman-Mu yang menuntun kami setiap saat. Terima kasih Tuhan. Kami mau menerima mujizat yang daripada-Mu Tuhan. Oh ralaba lewat firman-Mu. Bahkan lewat doa-doa kami yang dinaikkan kepadamu. Sebab mujizat masih ada. Kami percaya sampai hari ini. Angkat tangan kita buat Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu yang mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita semua yang mau dengar firman Tuhan yang sudah diurapi oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus kita berdoa dan kita siapkan hati kita. Sama-sama katakan, amin. Nah puji Tuhan Bapak Ibu, saya percaya ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita bersyukur di minggu yang terakhir di bulan ini, saya percaya hadirat Tuhan turun memenuhi kita semua. Amin. Haleluya. Nah mari Bapak Ibu, ada beberapa hal firman Tuhan yang akan saya sampaikan dan saya percaya ini menjadi berkat kekuatan buat kita untuk masuk dalam bulan-bulan yang berikutnya. Nah, hari-hari ini visi Tuhan, tuntunan Tuhan buat gereja ini bahwa kita sedang masuk dalam penuaian jiwa-jiwa. Tidak saja penuaian jiwa-jiwa Bapak Ibu, tetapi juga penuaian berkat-berkat yang tertunda. Ada berapa banyak yang percaya bahwa hari-hari ini saya percaya bahwa apa yang saya doakan, apa yang saya rindukan selama ini, saya percaya saya akan tuai di tahun ini. Amin saudara. Nah mari Bapak Ibu, coba kita lihat ada beberapa hal yang kita baca, yang kita akan renungkan hari ini. Dan semua itu kita lakukan hanya melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Saudara percaya kuasa dari doa-doa yang Bapak Ibu dan saya naikkan kepada Tuhan. Saat Tuhan berkenan, Tuhan pasti menjawab. Dengan saya katakan amin. Haleluya. Nah kita lihat Bapak Ibu di 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 2. Dikatakan di sana bahwa sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya
waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin saudara. Nah firman Tuhan katakan bahwa pada waktu aku Tuhan berkenan, aku Tuhan akan mendengarkan engkau. Mendengarkan Bapak Ibu dan saya. Mendengarkan apa? Doa-doa, seruan-seruan kita, erangan-erangan kita yang selama ini pada waktu Tuhan berkenan, pada waktunya Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab kita. Amin saudara. Nah mari kita lihat ada beberapa hal. Yang pertama, ternyata kita lihat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Bapak Ibu kita lihat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 katakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang pertama saudara, ketika Bapak Ibu lagi tunggu-tunggu, lagi menunggu-nunggu doa-doa Bapak Ibu dan saya, doa-doa saudara. Tuhan bilang begini, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita punya iman, harus memiliki iman. Saudara kalau kita mau berdoa, kita naikkan doa-doa permohonan kita. Bapak Ibu punya iman. Amin. Harus punya iman. Karena firman Tuhan bilang begini, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman percaya Bapak Ibu kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin saudara. Dan waktu perkenanan Tuhan, Tuhan akan mendengar setiap doa-doa permohonan kita. Yang pertama Bapak Ibu, kalau mau memiliki doa yang berkuasa, mari punya iman. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena dikatakan kalau kita tidak punya iman, kita tidak berkenan kepada Allah. Setiap doa-doa kita naik kepada Tuhan sia-sia. Tapi karena Bapak Ibu dan saya percaya bahwa Allah itu ada. Setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Allah, itu tuh Bapak Allah pasti dengar. Tuhan pasti dengar. Karena dikatakan bahwa Tuhan Allah itu memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada kesungguhan hati untuk mencari Tuhan. Jadi doa enggak biasa-biasa aja. Saya doa-doa biasa-biasa. Tapi sungguh-sungguh saudara. Ada kerinduan, ada sungguh-sungguh kepada Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh, erangan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena memiliki iman. Percaya bahwa Tuhan pasti menjawab saya. Pasti menjawab doa-doa saya pada waktunya Tuhan. Amin saudara. Yang pertama, ketika Bapak Ibu percaya bahwa doa Bapak Ibu itu berkuasa, mari miliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada berapa banyak yang katakan amin. Terjadi bagi Bapak Ibu dan saya. Amin saudara. Yang kedua, saudara kita lihat yang pertama iman, punya iman. Yang kedua kita lihat Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Nah, saya percaya Bapak Ibu sudah hafal ayat ini ya. Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 dikatakan di sana. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Saudara yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup menjawab setiap doa-doa Bapak Ibu dan saya. Memiliki iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Yakin bahwa doa-doa saya pasti Tuhan jawab. Amin saudara. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin membawa setiap pergumulan doa apapun kepada Tuhan. Dikatakan sangat besar
kuasanya. Amin. Bapak Ibu, yang kedua, kita perlu menyelesaikan setiap pelanggaran dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan. Amin saudara. Yang pertama kita punya iman. Dan yang kedua, mari bereskan. Ada dosa, ada penghalang-penghalang, kita bereskan di hadapan Tuhan. Dikatakan doa orang yang benar. Artinya doa orang yang sudah mengaku setiap dosa, setiap pelanggaran, setiap apapun yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita datang minta ampun sama Tuhan. Lalu kita naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Amin saudara. Di Yesaya 59 ya. Coba kita baca Yesaya 59 itu dikatakan di sana. Saya buka Yesaya 59 ayat yang 1 dengan kedua ya. Dikatakan bahwa nah ini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Nah, pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa, seruan Bapak Ibu dan saya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu, antara Bapak Ibu dan saya dengan Allah, ialah segala kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Amin saudara. Nah makanya tadi di Yakobus bilang doa orang yang benar. Artinya doa orang yang sudah datang kepada Tuhan. Orang yang sudah datang mengaku setiap dosa pelanggaran apapun di hadapan Tuhan. Kalau tidak dikatakan bahwa ada pemisah. Tapi saya percaya ketika kita datang sama Tuhan. Kita ngaku Tuhan saya salah. Saya banyak dosa, banyak pelanggaran. Lalu Tuhan ampuni kita. Amin saudara. Tuhan mengampuni kita. Lalu di sanalah di saat itu kita naikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan dengar. Tuhan jawab. Sesuai dengan waktu dan perkenanannya buat kita. Amin saudara. Saudara ada satu contoh. Doa daripada seorang Nabi Elia. Orang yang dibenarkan orang benar dan dia berdoa sungguh-sungguh saudara. Orang yang sudah dibenarkan ketika dia naikkan doa sungguh-sungguh dia dengan yakin. Dia punya iman, dia percaya, dia naikkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan pasti jawab. Kenapa? Sesuai dengan iman. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Nah kita lihat di ayat yang ke-17 ya. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17. Kita lihat di sana ya, ada cerita tentang Elia. Nah, ayat yang ke-17 dikatakan begini, Elia itu adalah manusia biasa seperti Bapak Ibu dan saya. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Saudara, ini Elia, Nabi Elia, dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Dia berdoa sungguh-sungguh, dia punya iman, dia miliki imannya. Bahwa dia percaya apa yang dia doakan itu terjadi. Dan Tuhan menggenapi apa yang dia doakan. 3 tahun 6 bulan tidak turun hujan. Saudara saya percaya ketika kita punya iman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita punya pengharapan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Kita datang sama Tuhan. Saya percaya setiap doa Bapak Ibu dan saya, Tuhan pasti dengar. Dikatakan dia memberkati jawab orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan itulah Bapak Ibu dan saya sehingga kita mengalami penuaian yang besar. Amin saudara, penuaian jiwa-jiwa. Bahkan menuai berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan buat Bapak Ibu dan saya. Yang pertama tadi, memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, jadi orang benar. Orang yang sungguh-sungguh datang dan mencari Tuhan. Dan yang ketiga,
Mari kita lihat Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-19. Nah ini dia. Matius pasal 18 ayat yang ke-19. Dikatakan di sana bahwa, dan lagi aku berkata kepadamu, 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Yang ketiga, doa sepakat. Dikatakan 2 orang sepakat meminta. Apapun juga, dikatakan meminta apapun juga, asal sepakat. Permintaan itu dikatakan dikabulkan oleh Bapa di surga. Ada kesepakatan. Amin saudara. Orang-orang yang sepakat meminta dari Tuhan, yang punya iman dan yang sudah ngaku setiap dosa-dosa pelanggaran dan sungguh-sungguh mencari Tuhan dan sepakat meminta kepada Tuhan. Dikatakan Tuhan pasti kabulkan. Tuhan akan kabulkan permintaan Bapak, Ibu dan saya. 2 orang, saya percaya. Doa-doa Bapak Ibu mungkin hari-hari ini suami istri sementara berdoa. Pergumulan-pergumulan yang besar yang sedang dialami. Mungkin sakit, penyakit, apapun. Masalah keuangan, masalah apa saja. Musuh-musuh di depan kita. Orang-orang yang tidak senang dengan kita. Mungkin Bapak Ibu sementara berdoa. Dalam keluarga, mari sepakat. Saya percaya kalau kita sepakat, suami istri sepakat, maka Tuhan akan mendengar setiap doa-doa dan pergumulan kita. Anak-anak kita, semuanya kita sepakat. Amin saudara. Saudara akan mengalami doa-doa yang penuh dengan kuasa. Amin. Karena apa? Saudara punya iman kepada Tuhan Yesus. Saudara miliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara ngaku setiap pelanggaran dosa dan yang berikutnya sepakat meminta daripada Tuhan. Saudara, luar biasa. Tuhan itu sediakan yang terbaik untuk kita pada waktunya. Ada waktu Tuhan, Tuhan berikan yang terbaik yang Tuhan tahu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tidak melampaui kekuatan kita. Tuhan kasih tidak akan melampaui kekuatan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Amin saudara. Ada berapa banyak yang percaya dan mau sungguh-sungguh ketika mau datang berdoa. Miliki iman. Amin. Bereskan apa yang menjadi penghalang untuk doa-doa kita naik kepada Tuhan. Dan mari sepakat. Saya percaya hari-hari ini ada banyak orang yang sepakat. Gereja-gereja Tuhan yang berdoa sungguh-sungguh untuk penuaian akan terjadi. Di tempat di mana Bapak Ibu berada, ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan akan curahkan berlimpah-limpah untuk kita. Haleluya. Mari 3 hal ini. Memasuki bulan-bulan yang baru, saya percaya ada hal-hal yang baru. Jawaban-jawaban doa akan Bapak Ibu dan saya alami. Amin saudara. Punya iman. Pengharapan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Yang kedua, bereskan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, sepakat meminta daripada Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin Tuhan saya kurang iman. Mari minta sama Tuhan. Seperti murid-murid bilang, Tuhan tambahkan rasul-rasul pada saat bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oh Tuhan, tambahkan iman kami. Lalu Tuhan bilang, kalau kau punya iman sebiji sesawi aja kau akan berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau. Dan jadilah. Haleluya. Saya percaya hari-hari ini, mari bangkitkan iman kita kepada Tuhan. Dalam percaya sungguh. Bahwa Tuhan sanggup melakukan yang terbaik tepat pada waktu Tuhan. Jika Tuhan berkenan. Haleluya. Amin saudara. Mari angkat tangan kita buat Tuhan.
Kita berdoa biar hari-hari ini saya percaya mungkin ada di antara Bapak Ibu, ada persoalan, ada masalah dan inilah kehidupan. Namanya aja di dunia ini. Pasti ada saja kehidupan, ada saja persoalan dan masalah. Angkat tangan kita buat Tuhan Bapak Ibu. Lalu biar Tuhan melihat setiap tangan-tangan kami yang kami angkat kepadamu Tuhan. Hari-hari ini kami lagi banyak dalam persoalan, masalah, tantangan di depan kami. Tapi hari ini Tuhan mengajar kami untuk kami tetap sungguh-sungguh berdoa. Dalam hal-hal ini Tuhan kami banyak berdoa, Tuhan kami banyak berdoa. Tapi kadang-kadang dalam doa-doa kami mungkin ada yang kurang percaya. Ada keluhan-keluhan yang naik. Tuhan hari ini kami percaya. Mari Tuhan tambahkan iman kami. Apapun yang sementara kami alami, kami percaya itu membuat iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin mengerti kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ampuni juga setiap kesalahan perbuatan kami. Yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan-Mu. Hal-hal yang tersembunyi di hadapan kami Tuhan. Hal-hal yang kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Tuhan hari ini mari. Roh Kudus singkapkan semuanya itu. Sehingga doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Doa-doa yang sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Karena kami percaya. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dan ketika kami datang minta ampun daripadamu, Tuhan mengampuni kami. Dan ketika kami sepakat, kami percaya firman-Mu berkata, Tuhan mengabulkan setiap doa-doa kami. Hari-hari ini kalau mungkin ada di antara kami keluarga, rumah tangga, suami istri yang kurang sepakat berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus mari, angkat tangan buat Tuhan. Bilang Tuhan ini aku mau sepakat dengan keluargaku, aku mau sepakat dengan suami, aku mau sepakat dengan istri, aku mau sepakat dengan anak-anak. Sebab aku percaya bahwa Tuhan pasti menyelesaikan setiap persoalan masalah kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba. Syaralaba takaralaba ya Rab. Tuhan urapi kami semua ya Bapa. Kami mohon pengurapan-Mu atas kami ya Tuhan. Orang-orang anak-anak-Mu yang sementara mengikuti ibadah online ini, mampukan mereka, kuatkan mereka, hibur mereka Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Anak-anak-Mu ini Tuhan percaya bahwa satu saat waktu dan perkenanan-Mu, mereka akan mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Mereka akan mengalami jawaban-jawaban doa yang selama ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur. Engkau luar biasa, Engkau sungguh baik, amat baik. Anugerah-Mu berlimpah-limpah buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh ralaba syata karalaba. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Percaya apa yang kami doakan, tidak lama lagi kami akan mengalami jawaban doa. Mujizat-mujizat Tuhan. Yang belum pernah kami lihat, yang belum pernah kami dengar. Tuhan sediakan buat kami. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang terus di hadirat Tuhan. Orang-orang yang terus berdoa dan berdoa. Mencari wajah-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Kami terus berdoa Tuhan. Sebab kami percaya. Dalam doa ada kuasa. Tuhan ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku bekerja, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja.
Bapak, saat ini kami rindu berdoa juga membawa gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta Ibu Hermin. Tuhan tolong keluarga hamba-Mu ini Tuhan, kekuatan kesehatan buat hamba-Mu, hikmat-Mu berlimpah-limpah, pengurapan demi pengurapan yang baru Engkau berikan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih berkat-Mu turun bagi hamba-Mu, keluarga besar juga anak cucu diberkati berlimpah-limpah dengan kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapak di surga, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk gembala CK4 kami, Bapak Pendeta Weler Kawuntu beserta dengan Ibu Molin dan keluarga besar. Tuhan sertai, Tuhan pimpin kekuatan kesehatan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Dalam program-program di YouTube Tuhan memberkati, dan banyak orang akan dipersiapkan menjadi pemuji penyembah di dalam roh dan kebenaran. Bapak terima kasih, kami juga memberkati gereja di tempat ini, hamba-Mu juga beserta dengan pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan juga sertai pimpin, untuk kami masuk dalam penuaian yang besar di akhir zaman ini. Kekuatan, kesehatan buat kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terpuji nama-Mu Bapak di surga. Kami memberkati anak-anak kami generasi Yeremia. Tuhan sudah mempersiapkan mereka melalui pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di akhir zaman ini, melawat, mempersiapkan mereka, membentengi mereka, menguasai mereka dengan roh takut akan Tuhan, sehingga hidup mereka dalam kekudusan Tuhan. Dan waktu Tuhan akan pakai mereka menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga memberkati pemimpin bangsa kami, yaitu Pak Presiden, Pak Prabowo beserta dengan wakilnya Pak Gibran. Tuhan sertai pimpin hikmat Tuhan untuk hamba-hamba-Mu ini Tuhan, untuk memimpin, mengatur bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih, kami melepaskan berkat damai sejahtera keamanan bagi Indonesia di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan perekonomian bangsa kami. Terima kasih Tuhan, sertai pimpin Tuhan perekonomian bangsa kami. Kami percaya satu saat nanti juga Tuhan akan dipulihkan. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur hari ini Engkau luar biasa baik, sungguh baik buat kami. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Bapak, kami juga berdoa bagi persembahan anak-anak-Mu yang memberikan persembahan lewat rekening yang ada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu berlimpah-limpah. Apa yang mereka kerjakan diberkati berlimpah-limpah, dibuat berhasil dan beruntung. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Bapak. Dan sekarang Tuhan, kami sebelum kami menyelesaikan ibadah online ini, kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan, lalu biar Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, melindungi kita semua, menyinari kita semua, dan memberikan kita semua damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua, dan memberikan kita semua damai sejahtera berlimpah-limpah. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan itu datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang sudah diberkati dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.